semangat kita mungkin di 1444 Hijriah kemarin ibadah kita ya, beribadah kita kepada Allah ya, melakukan kebaikan kita kepada Allah mungkin segitu. Nah sekarang di tahun yang baru di 1445 Hijriah ya, harus senantiasa melonjakkan ya, atau mengangkatkan, membangkitkan semangat juang kita untuk beribadah kepada Allah. Di hari ini itu kita melaksanakan sholat 5 waktu itu yang berjamaahnya cuma 3 waktu atau 2 waktu misalkan. Hari besok minimal naik jadi 3 waktu. Hari besoknya lagi naik jadi 4 waktu berjamaahnya. Semakin kita umur kita bertambah, hari kita menambah, ibadah kita pun harus menambah. Karena kenapa? Karena semakin tambahnya usia semakin apa? Semakin tua. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat serta karunia-Nya kita pada hari ini masih diperkenankan dan dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masih hidup, untuk masih berada di tempat haflah mubarakah ini yang biasa kita laksanakan kegiatan di sore Jumat. Karena kenapa? Karena banyak ya, nggak sedikit orang yang mungkin Jumat kemarin masih ada, sekarang tidak mengalami hari Jumat. Mungkin Jumat kemarin masih ngobrol dengan kita, tetapi pas Jumat sekarang mereka sudah tiada gitu ya. Tetapi kita yang ada di sini oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan, diberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kita serta rezekinya kepada kita, sehingga kita masih bisa berkumpul berwajah di haflah mubarakah ini. Adalah suatu kenikmatan dan suatu rahmat yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salamnya semoga senantiasa terkucurkan, terlimpahkan kepada junjungan alam Nabi termulia akhirul zaman, Sayyidul Makhlukat, Sayyidul Mursalin, Sayyidul Anbiya, yakni yang jauh di mata namun senantiasa dekat di hati kita, Habibana wa Nabiyana wa Maulana al-Karim Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabiatnya, para alimul ulama sholihin, dan semoga bil khusus kita yang hadir di sini senantiasa diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatul uzma Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah. Amin. Hadratil kiram wal muhtaram, para hadirin semuanya, insya Allah pada kesempatan sore hari ini kakak akan menyampaikan tentang yang judulnya atau temanya. Dan sekarang apa-apa teh harus bertema, harus berjudul biar jelas apa yang disampaikan, begitu. Judulnya, temanya tahun yang baru, semangat ibadah yang baru. Apa katanya? Tahun yang baru, semangat ibadah yang baru. Kenapa harus seperti itu? Ya, jangan disamain 1444 Hijriah dengan 1445 Hijriah. Bener gak? Takut salah, kayak lagi satu anak salah terus. Ya, bener ya? Nah, semangat kita mungkin di 1444 Hijriah kemarin ibadah kita ya, beribadah kita kepada Allah ya, melakukan kebaikan kita kepada Allah mungkin segitu ya. Nah sekarang di tahun yang baru di 1445 Hijriah ya, harus senantiasa melonjakkan ya, atau mengangkatkan, membangkitkan semangat juang kita untuk beribadah kepada Allah ya. Karena kita itu oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW harus diperintahkan untuk senantiasa ya, berlomba-lomba dalam hal kebaikan, berlomba-lomba dalam ibadah, dalam ibadah. Berapa lo yang tadi? Ya. Hari sekarang harus lebih baik daripada hari esok. Hari kemarin ya. Hari esok harus lebih baik daripada hari sekarang. Gitu, ya.
Mungkin sekarang kebaikan kita hanya sekian, tetapi hari besok saya harus lebih daripada sekian, meskipun selisihnya cuma sedikit. Yang penting ada lebihnya. Lagi ceramah, jangan ngobrol sendiri. Ya minimal misalkan kita ya di hari ini itu kita melaksanakan sholat 5 waktu itu yang berjamaahnya cuma 3 waktu atau 2 waktu misalkan. Hari besok minimal naik jadi 3 waktu. Hari besoknya lagi naik jadi 4 waktu berjamaahnya. Hari lagi terus kesana semakin kita umur kita bertambah, hari kita menambah, ibadah kita pun harus menambah. Karena kenapa? Karena semakin tambahnya usia semakin apa? Semakin tua gitu ya, semakin tua semakin berkurang, semakin lemah gitu ya. Coba yang udah tua, yang udah lanjut usia, cep ma oke bang Sunda namanya ibu oke, bukannya gak mau ibadah kayak kamu, bukannya gak mau sholat ibadah berjamaah ke masjid, cep tinggalin. Lihat tuh keadaan ibu sekarang ya, udah bungkuk gitu ya, udah gak kuat lagi. Jangankan jangankan sholat dengan dengan ibadah ini, sholat sunnah ya, sholat sunnah rawatib, sholat wajib aja aduh ya udah maksain banget gitu. Nah kayak gitu ya. Coba kalau misalkan badan nenek misalkan masih kuat, pasti akan melaksanakan ibadah seperti itu, akan melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Karena kenapa? Karena sudah terasa pada hari ini gitu, untuk bekal yaumil kiamat gitu ya. Terus Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya pun ya memerintahkan kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan cara bertakwa kepada Allah ya, bertakwa kepada Allah. Dan sebelum bertakwa kepada Allah ya, kita dianjurkan untuk senantiasa bertobat kepada Allah. Tobat itu makom yang paling utama, makom pertama ya. Tobat itu apakah ya, pernah kakak mendengar, bahkan banyak di luar sana yang mengatakan bahwa taubatan nasuha itu sekali seumur hidup katanya ya. Makanya kalau misalkan mau tobat harus benar-benar ya, kamu jangan sembarangan sama tobat. Nah ada kata seperti itu ya, salah itu seperti itu ya. Harus seperti apa? Tobat itu seperti apa? Bahkan kalau bisa setiap menit, setiap detik kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap malam kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diadakannya sholat tobat, mandi tobat. Supaya apa? Supaya kita bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari gitu. Ya. Yang mengatakan tobat 1 kali seumur hidup, apakah dia bisa menjamin ketika dia sudah bertobat kepada Allah dia tidak akan melaksanakan dosa lagi? Tidak bisa menjamin. Maka dari itu ya, tobatlah setiap hari, tobatlah setiap saat ya. Para wali, para aulia min aulia Allah Subhanahu wa taala bukan tidak pernah melaksanakan kesalahan, bukan tidak pernah melaksanakan kesalahan, namun beliau semua bisa mulia di hadapan Allah. Setiap beliau melaksanakan kesalahan, beliau bertobat kepada Allah dan diiringi dengan kebaikan, sehingga seperti orang yang melukis di atas air. Lukis di atas air, ada pas lagi digitukan langsung gak ada lagi. Kita melakukan dosa ya, kita melakukan dosa itu ya, kata Ustadz Agim ya, menyatakan bahwa kalau ketika kita melaksanakan dosa itu muncul satu titik di hati kita, titik hitam di hati kita ya. Nah maka ketika muncul titik hitam di hati kita, kita bertobat, hapus lagi. Bahkan Allah itu lebih mencintai orang yang berdosa ya, yang senantiasa melaksanakan dosa, tapi dia ketika dia melaksanakan dosa, dia selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencucurkan air matanya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah lulus di makom tobat, kita masuk makom takwa.
tingkatkan ketakwaan kita, ya, sehingga dikutip di dalam kitab Kifayatul Anbiya yang ada di depan kakak, di syairnya takwal ilahi. Takwal ilahi madaru kulli sa'adatin wa tibaul ahwara susarriha ba'ila. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu, ya, adalah sumber, ya, adalah sumber daripada kebahagiaan, ya. Wa tibaul ahwara susarriha ba'ila. Sedangkan mengikuti hawa nafsu adalah pangkal daripada keburukan, ya. Pangkal daripada keburukan. Lantas ketika kita mendengar kata-kata takwa, baik itu di khotbah Jumat, baik itu di ceramah-ceramah, di majlis-majlis, sering kita mendengarkan kata takwa. Apa yang disebut takwa? Apa yang disebut takwa? Penjelasannya, definisinya di sini dijelaskan, takwa itu an imtisali awamirillah wajtinabin nawahi. Singkatnya, apa katanya? Artinya apa? An imtisali awamirillah, senantiasa kita melaksanakan atas apa yang Allah perintahkan dan menjauhi atas apa yang Allah larang. Jangankan melaksanakan, ya, mendekatinya saya sudah tidak boleh. Apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam bulan Muharram ini ada tanggal, ada hari di mana hari ini dimuliakan untuk anak, ya, anak, ya, yatim dan piatu. Di hari apa? Di hari ke-10 Asyura. Di mana di sana, ya, Rasulullah SAW, ya, di dalam hadisnya yang artinya Rasulullah SAW senantiasa, ya, senantiasa memberikan memberikan santunan, memberikan kasih sayang, memberikan memberikan suatu santunan, ya, memberikan suatu kasih sayang kepada anak-anak yatim, ya, terutama di tanggal 10 Asyura, kata Rasulullah SAW, ya. Bahkan di sebagian hadisnya mengatakan, kata Rasulullah SAW, mamasaha yadahu, ya, barang siapa yang mengusap, mengusap apa artinya? Mengusap apa ya? Barang siapa yang mengusap, ya, yadahu dengan tangannya ala rosi, ya, ala rosi yatim, ya, mengusap kepala anak yatim, artinya apa? Menyantuni dan, ya, menyantuni dan menyayangi anak yatim pada hari itu. Pada hari apa? Yauma Asyura, ya, di hari atau tanggal 10 Asyura. Apa jaminannya? Rofa Allah Ta'ala, maka Allah akan mengangkat lahu kepada orang tersebut, ya, bikulli sya'ratin darajatin, ya, dengan dengan setiap derajatnya, gitu. Allah akan mengangkat derajatnya ketika kita 10 derajat, ya, gitu. 10.000 derajat, gitu. Akan mengangkat orang tersebut, ya, ketika beliau memuliakan anak yatim di hari 10 Asyura. Jaminannya daripada Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah akan mengangkat derajatnya orang yang menyantuni anak yatim pada hari Jumat, pada hari 10 Asyura, di mana hari itu adalah hari lebaran anak yatim, gitu, ya. Nah, ya. Mungkin hanya itu yang dapat kita sampaikan karena waktu terlalu sore, ya. Semoga ada hikmah di balik apa yang kakak sampaikan, ya. Unzur maqala wala tanzur ma gila. Jangan lihat siapa yang bicara, udah pateknya. Karena anyar hirup kamari misalkannya, anak kemarin sore yang bicaranya juga. Nah, jangan lihat seperti itu, tapi lihat apa? Unzur ma gila wala tanzur ma gila. Unzur ma gila, lihatlah apa yang dibicarakan, jangan lihat siapa yang berbicara, ya. Ilmu tetap ilmu.
gitu. Semoga apa yang dibicarakan, apa yang disampaikan oleh kakak barusan, semoga bisa bermanfaat bagi kita dan menimbulkan semangat juang kita untuk beribadah kepada Allah di tahun yang baru ini. Amin ya Allah ya Rabbal